Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Ustaz Syamsuddin MPD. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Azgar Alizaika, NIM 2402078. Di sini saya akan menjelaskan buku daripada Dr. Andus Hajjah Siti Rohmah yang diterbitkan oleh PT Nasya Eksperimen, cetakan ke-1 Juni 2021. Di mana saya di sini akan merangkum satu bab dari buku beliau, karena kami membagi buku beliau menjadi 4 bagian, yang dimana satu kelompok kami terdiri 4 orang, dan saya kebagian bab yang keempat daripada buku beliau, buku Dr. Andus Hajjah Rohmah. Adapun di bab keempat ini menjelaskan tentang, sebelumnya saya akan membacakan poin-poin penting yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian baik buruk akhlak. Terus yang kedua, ukuran atau penentuan baik buruknya akhlak. Yang ketiga adalah sifat, dan yang keempat baik dan buruknya menurut agama Islam. Mungkin itu 4 poin yang akan saya jelaskan secara singkat menurut buku tersebut dan pemahaman saya berbeda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengertian baik buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari bahasa Arab dari kata khair yang berarti bagus. Luis Ma'luf mengatakan dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Munjid, beliau mengatakan bahwa yang disebut baik adalah suatu yang telah mencapai kesempurnaan, sedangkan buruk atau jelek memiliki makna kebalikan daripada makna kesempurnaan tersebut. Apa makna kebalikan tersebut? Perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak memiliki kesempurnaan dalam mengerjakannya secara umum. Secara umum, perbuatan yang dua itu memiliki makna yang beragam. Namun saya menyebutkannya masing-masing artinya. Mungkin secara terperincinya bisa dibaca di buku beliau, dan mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Itulah yang pertama, pengertian baik dan buruk yang saya ambil dari statement atau pendapat Luis Ma'luf mengatakan dalam kitabnya Al-Munjid. Terus yang kedua ini dalam bab beliau, dalam bab buku tentang baik dan buruknya akhlak. Yang kedua itu adalah ukuran atau penentuan baik dan buruk, atau ukuran atau penentuan baik dan buruknya akhlak. Di poin yang kedua ini kita disajikan oleh penulis dengan beberapa pandangan baik dan buruk menurut aliran-aliran pemahaman. Beliau menulis di buku tersebut ada 7 pemahaman. Namun di sini saya mengambil 3 pemahaman untuk mempersingkat. Bagaimana kita bisa mengukur baik dan buruknya itu menurut pemahaman ini? Kita bisa mengukur, menimbang, dan lain sebagainya. Adapun yang pertama itu adalah pemahaman menurut adat istiadat. Aliran ini mengukur baik buruknya itu berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat, sesuai apapun yang berlaku dengan adat istiadat, maka itu dinilai baik. Begitu pula sebaliknya,
Kalau bertentangan atau bertolak belakang dengan adat istiadat, maka itu disebut suatu keburukan atau kejelekan karena tidak sesuai dengan adat tersebut. Adapun yang kedua adalah pemahaman baik dan buruk menurut aliran utilitarianisme. Aliran ini melihat sesuatu perbuatan yang baik bila perbuatan itu bermanfaat. Jadinya kalau perbuatan itu bermanfaat maka disebut baik. Jadi tolak ukur perbuatan itu terletak kegunaannya. Jika tolak ukur berlaku pada perorangan maka disebut individual. Jika berlaku kepada masyarakat maka disebut sosialisme, sosial. Adapun yang pemahaman yang ketiga, baik buruk menurut pemahaman religiosisme. Menurut pemahaman ini dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan ketentuan atau kehendak sang pencipta. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semua yang dilarang Allah dan semua yang itu dianggap buruk. Dalam pemahaman ini, keyakinan teologis yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang peran penting, karena tidak mungkin seorang mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan jika yang bersangkutan tidak beriman kepada Sang Pencipta. Terus kemudian kita beralih kepada poin yang ketiga, di mana yang di bab ini ada empat poin, dan kita masuk kepada poin yang ketiga, sifat dari baik dan buruk. Adapun sifat dari baik dan buruk didasarkan pada pandangan filsafatnya sesuai dengan sifat filsafat tersebut, yaitu berubah, relatif, nisbi dan tidak individual, universal. Sifat yang dikemukakan berdasarkan pandangan tersebut disebut subjektif dan temporal. Oleh karenanya nilai baik dan buruk itu sifatnya relatif. Oke, baik, langsung saja kita yang keempat. Adapun yang keempat ini adalah poin yang keempat adalah baik buruk menurut ajaran Islam. Menurut agama Islam, baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika kita perhatikan Al-Quran maupun hadis, kebanyakan Al-Quran maupun hadis, banyak kita jumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik, dan ada pula istilah yang mengacu pada yang buruk. Contoh seperti di Quran surat An-Nahl, sebagai yang Quran surat An-Nahl 16 ayat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.